إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu semua ini laki perempuan ya? Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di tengah hujan ya, untuk menghadiri kajian ilmiah yang insya Allah ini akan memberikan motivasi khususnya buat ibu-ibu dan juga buat bapak-bapaknya terkait bagaimana kita agar bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua, khususnya sebagai ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Karena sebagai orang tua kita punya tugas, bahkan sebagai setiap individu kita juga dikenai tugas, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setiap orang yang mengaku beriman maka dia diperintah oleh Allah melalui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, siapa di sini yang tidak beriman? Enggak ada kan? Semuanya beriman. Berarti semuanya terkena perintah ini. Betul? Apa perintahnya? Artinya apa? Jagalah. Siapa yang kita jaga? Anfusakum, diri kalian sendiri. Nah, ini kewajiban yang sifatnya individual. Setiap orang yang berakal sehat dan balik, maka dia terkena kewajiban untuk menjaga dirinya dari apa? Naran ya. Anfusakum wa ahlikum, dan jaga juga keluarga kalian. Ini bagi yang sudah berkeluarga. Orang tua terkena kewajiban tambahan, selain menjaga dirinya, dia juga diperintahkan, diwajibkan menjaga siapa? Keluarganya dari naron, dari api neraka. Yang Allah ingatkan bahwasanya api neraka itu dinyalakan dengan bahan bakar apa? Manusia, daging manusia, bukan minyak bumi yang sekarang jadi rebutan Amerika dan negara-negara lain, bukan gas LPG yang semakin langka atau batu bara atau yang lain, bukan. Bahan bakarnya neraka itu nomor satunya daging manusia, nomor duanya batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Nas disebut dulu. Nas itu jamak dari insan. Bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu. Kalau batunya kita tidak masalah. Ya, yang jadi masalah kalau manusia, betul? Nah, jadi supaya kita ini bisa menjalankan tugas ini, kita harus tahu apa kiat-kiatnya. Dan salah satu cara belajar yang paling sederhana dan tidak melelahkan, cara belajar ya. Saya bicara cara belajar, bukan cara mengamalkan. Kalau cara mengamalkan harus lelah. Tapi kalau cara belajar yang sederhana dan tidak melelahkan adalah melalui kisah, cerita. Karena cerita itu tidak berat untuk dihafalkan gitu, enggak. Cerita itu didengar, disimak baik-baik, dimengerti. Nah, itu insya Allah sudah bisa memberikan inspirasi. Jadi kita akan berkiblat atau berkaca ke generasi terbaik dari umat ini.
yang memang mereka sudah terbukti mampu mencetak ulama-ulama top yang menjadi ibaratnya pelita bagi umat ini dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan berbagai macam kebaikan dan menjadi teladan dari masa ke masa. Dan kisahnya sebetulnya ada macam-macam, ikhwah sekalian ya. Namun saya akan kutipkan dari masing-masing apa ya istilahnya karakter. Jadi apa sih karakter yang dimiliki oleh ibunda para ulama yang membuktikan bagaimana mereka bisa mendidik generasi-generasi yang hebat itu, karakternya apa saja ya. Nah itu yang kita akan fokuskan ke situ. Pertama kita akan mulai dari generasi terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di zaman Rasulullah SAW, yaitu adalah generasi sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau kita bicara ulama, nomor satunya ulama itu para sahabat Nabi. Karena hakikat daripada orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Dan yang paling besar rasa takutnya kepada Allah setelah para Nabi dan Rasul tentunya adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga merekalah yang harus kita dahulukan. Kalau kita ingin mencari teladan, maka carilah terlebih dahulu dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat yang terkenal luas keilmuannya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini anak dari seorang sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim ini menikah dengan tentunya bapaknya Anas namanya Malik ibn Nadhr. Malik ibn Nadhr ibn Damdam al-Khazraji al-Ansari, dari suku Khazraj. Malik ini seorang laki-laki musyrik. Dari pernikahannya Ummu Sulaim dengan Malik lahirlah siapa? Anas. Makanya Anas bin Malik. Sampai mati dia musyrik. Tapi Ummu Sulaim masuk Islam. Dan dari Anas itu masih kanak-kanak, dia sudah cinta luar biasa dengan agama ini. Sehingga ketika Nabi SAW hijrah pertama kali menjejakkan kakinya di bumi Madinah, orang-orang Ansor datang menyambut Nabi dengan memberikan hadiah mereka masing-masing. Yang ini bawa makanan, ini mungkin bawa pakaian, yang itu bawa macam-macam. Saking cintanya mereka kepada Nabi, mereka sambut kedatangan Nabi itu dengan memberi berbagai macam hadiah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini wanita miskin, tidak punya harta. Maka dia hadiahkan harta termahalnya kepada Rasulullah, yaitu Anas. Nggak tanggung-tanggung ya. Karena manusia terbaik di masa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling alim, paling luas ilmunya, paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah. Maka beliau serahkan anaknya yang namanya Anas, yang ketika itu usianya baru 8 tahun 8 atau 10 tahun kira-kira, dititipkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza Unaisun ibni. Ya Rasulullah, orang-orang datang membawa hadiah kepadamu, saya tidak punya apa-apa, tapi ini adalah anakku yang namanya Anas. Biar dia menjadi pembantumu, menjadi pelayanmu. Ya. Jadi sang ibu rela nih berpisah sama anaknya. Bukan anak sudah gede, sudah mulai nakal, bukan. Anak yang masih cenderung lucu. Ya, dan belum balik. Dan ingat,
ibu ini janda. Ya, ibu ini janda, artinya keberadaan Anas itu juga diperlukan sebagai orang yang membantunya di rumah. Lain dengan orang yang sudah bersuami, masih ada yang mencukupi, ada yang menafkahi. Ya. Ini janda. Tapi dia relakan Anas radhiyallahu anhu untuk menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Dia bisa belajar dan mendapat keberkahan dari belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung beliau doakan. Beliau ucapkan apresiasi atas niat tulusnya Ummu Sulaim, dan beliau doakan Anas agar diberkahi hartanya dan juga dipanjangkan umurnya. Dan itu terkabul. Beliau menjadi salah seorang sahabat yang paling kaya. Bukan dari kecil, tapi nanti di masa tuanya beliau terkenal sebagai salah satu sahabat yang paling kaya. Anaknya paling banyak, keturunannya banyak sekali. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, berikanlah dia harta dan juga keturunan yang banyak. Bahkan beliau punya kebun kurma, setahun panennya 2 kali. Gak ada ini di dunia panennya 2 kali. Kurma itu panennya setahun sekali. Tapi khusus kebunnya Anas, panennya setahun 2 kali. Bahkan diriwayatkan hujan tuh kadang-kadang hanya turun di kebunnya Anas. Luar biasa. Itu berkat doanya Rasulullah SAW, dan anaknya banyak. Anak cucunya sampai 200-an. Itu masih hidup, Anas belum meninggal itu. Anak cucunya sudah mencapai angka 200. Nah, Ummu Sulaim ini selain dia adalah seorang wanita yang cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi, ya, beliau ini juga punya sifat pemberani yang luar biasa. Berani dalam mempertahankan kebenaran. Pernah ketika perang, kalau nggak salah perang Uhud, ya. Karena perang Uhud itu lokasinya nggak jauh dari pusat kota Madinah. Di siang hari dilihat oleh Rasulullah, Ummu Sulaim keluar rumah bawa belati, pisau. Ditanya, buat apa ini pisau? Saya akan tusuk perutnya orang musyrik. Kalau saya ketemu dengan orang musyrik, saya akan tusuk perutnya. Ya. Kemudian keberanian ini juga menurun kepada putranya radhiyallahu anhu Anas. Itu karena dia panjang umurnya, beliau pernah dipanggil menghadap oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, pernah dengar nggak tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Dia itu sosok gubernur yang terkenal dengan kekejamannya, ya, diktator dan kejamnya luar biasa. Gampang dia mengeksekusi orang, itu gampang sekali. Nah, Anas pernah dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf dan dituduh sebagai pemberontak, ikut dalam pemberontakan yang pernah muncul di masa kekuasaannya Hajjaj bin Yusuf. Dan ini hukumannya seringkali adalah hukuman mati. Tapi dengan penuh keberanian beliau datang menghadap, dan beliau jawab dengan terus terang bahwa beliau tidak terlibat sedikit pun dalam pemberontakan yang dituduhkan itu. Dan beliau sempat mengatakan begini, kalau bukan saya ini kepikiran anak-anak saya yang masih kecil, saya nggak peduli dia apakan saya setelah itu. Dia akan jawab dengan jawaban yang akan semakin membuat Hajjaj ini marah. Cuman dia masih kepikiran anak-anaknya yang masih kecil. Intinya apa? Intinya salah satu dari karakter yang akan diwarisi mungkin ya oleh seseorang dari orang tuanya adalah syaja'ah atau keberanian. Selain itu kecintaan kepada ilmu.
Karena dari kecil dia sudah didekatkan dengan orang yang paling berilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun hidup di bawah asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak heran ketika dewasa beliau menjadi salah satu rujukan utama umat ini dalam masalah ilmu. Anas radhiyallahu anhu itu terkenal sebagai satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Siapa yang tahu siapa 7 sahabat itu selain Anas? Ada yang tahu nggak? Ini kuisnya sudah selesai? Habis sudah hadiahnya? Habis. Ada yang tahu? Sebagian aja deh, nggak usah 7-7-nya. Sebutkan 3 dari 7 selain Anas. Anas sudah sebut masalahnya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Yang paling terkenal kalau hadis Abu Hurairah. Ada lagi? Aisyah. Udah. Ibnu Mas'ud? Bukan. Ibnunya bener, Ibnu Abbas. Terus Abdullah bin Umar. Terus Abu Sa'id Al-Khudri. Satu lagi Jabir bin Abdullah. Barakallahu fiik. Ya udah, hadiahnya bagi-bagi ya. Baik. Jadi 7 itu adalah Abu Hurairah, Aisyah, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian dari era sahabat kita geser sedikit ke era tabi'in. Ada salah satu ulama yang dihitung sebagai fuqaha al-Madinah. Satu dari ulama topnya kota Madinah. Dan perlu antum ketahui, kota Madinah sepeninggal Nabi adalah pusat ilmu. Pusat ilmu terbesar paling top itu kota Madinah. Karena 10 tahun terakhir Nabi itu di Madinah. Jadi sahabat-sahabat yang paling banyak berinteraksi dengan Rasulullah rata-rata ada di Madinah. Kalau dikatakan ulama topnya Madinah, ya memang ini ulama top di kota yang paling banyak ulamanya. Jadi istilahnya apa? Best of the best, nek bahasa Boyolalinya gitu ya. Topnya para ulama di kota Madinah itu di masa tabi'in ada 7 orang. Salah satunya adalah Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Az-Zubair. Jadi bapaknya siapa? Zubair bin Ibnu Al-Awwam. Istrinya Zubair yang jadi ibunya Urwah ini siapa? Siapa yang tahu? Asma bint Abu Bakar As-Siddiq, ya. Saudaranya atau saudarinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ini qadarullah, dia nggak lahir sebagai sahabat. Kalau kakaknya dia Abdullah lahir sebagai sahabat, walaupun bapaknya sahabat, belum tentu anaknya juga jadi sahabat. Zubair jelas sahabat senior, ya, bodyguardnya Rasulullah, hawari Rasulullah. Abdullah ibnu Zubair juga sahabat, walaupun dia adalah orang yang pertama kali lahir di kota Madinah, ya, pas baru hijrah lahir. Jadi masih kecil. Nabi wafat tuh umurnya masih kecil, tapi sempat ketemu Nabi, dapat status sebagai sahabat. Kalau Urwah terlahir setelah Nabi wafat. Jadi ya Abdullah bin Zubair sebetulnya lebih alim. Tapi kita sudah contohkan di masa sahabat, sekarang kita contohkan yang di masa tabi'in. Nah, ibu mereka ini satu. Abdullah bin Zubair maupun Urwah sama-sama ibunya adalah siapa? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Yang dia juga terkenal dengan keberaniannya. Asma itu terkenal dengan keberaniannya dan juga perjuangannya dalam membantu hijrahnya Rasulullah
bersama ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita tahu ketika hijrah itu Nabi tidak langsung pergi gitu ke arah Madinah, tapi beliau sembunyi dulu kan, sembunyi di gua apa? Gua Thur, ya, sembunyi di gua Thur yang letaknya cukup tinggi itu. Dan sembunyinya selama tiga malam, karena sedang diburu oleh orang-orang Quraisy, sehingga beliau harus sembunyi dulu sampai mereka merasa sudah tidak bisa menemukan lagi, baru akhirnya beliau keluar dari gua. Dan selama 3 malam itu Asma selalu mondar-mandir dari rumahnya membawa bekal ke tempat situ untuk Rasulullah dan ayahnya. Asma ini juga orang yang terkenal dengan selain keberanian, dia juga terkenal dengan pembelaannya kepada kebenaran. Dan ini menurun kepada anaknya Urwah maupun kepada Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Nah, salah satu kisah kesabaran yang luar biasa, ini juga penyabar juga wanita ini. Asma ini penyabarnya luar biasa. Ya. Dia itu sempat dilihat oleh Rasulullah di siang hari jalan sejarak kira-kira 6 kilo gitu ya, jalan kaki 6 kilo membawa sekeranjang biji kurma, bijinya bukan kurmanya. Untuk apa? Untuk ditumbuk buat pakan kudanya Zubair. Karena Zubair ini kerjaannya adalah jihad fisabilillah. Dia punya kuda yang harus dirawat, dikasih makan, dan salah satu pakannya itu adalah biji kurma. Biji kurma itu keras atau enggak? Keras, itu ditumbuk juga, bayangkan. Dan dia harus mengumpulkan biji itu dari kebun yang jaraknya 6 km jalan kaki. Bisa dibayangkan betapa uletnya sosok Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha ini. Sabar luar biasa dia. Nah, Urwah bin Zubair itu juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu hari dia kehilangan 2 hal. Yang pertama, kehilangan betisnya. Salah satu kakinya harus diamputasi karena ada penyakit yang dikenal oleh para ulama dengan maradul akilah. Akilah itu sejenis bakteri yang menggerogoti daging. Jadi untuk bisa menghentikan memang harus diamputasi, kalau enggak nanti naik terus, digerogoti yang lain-lain, makin banyak yang rusak jaringannya. Nah, beliau diamputasi enggak pakai bius. Ya. Ketika diberitahu oleh tabibnya yang mau mengamputasi, disarankan bagaimana kalau kami memberimu obat bius yang kamu menjadi tidak sadar, kehilangan akal sementara, biar tidak merasakan sakit, karena ini mau dipotong ini, dan kalau nggak dipotong bahaya. Dia bilang, jangan, saya tidak mau menghilangkan akal saya yang itu merupakan salah satu nikmat Allah. Tapi saya akan sholat. Nanti ketika saya sudah tasyahud akhir, kalian potong kaki saya. Pas saya lagi khusyuk-khusyuknya sholat, silakan kalian potong. Dan akhirnya dilakukan pemotongan di saat beliau sholat. Selesai dipotong, pingsan karena banyak darah yang keluar, pingsan. Nah, itu musibah yang pertama. Begitu siuman, dapat musibah lagi. Apa musibahnya? Anaknya habis jatuh dari atas rumah, mati. Salah satu anaknya, kalau nggak salah dia punya anak 5 ya, 5 atau 6 anak lupa. Salah satunya jatuh dari atap rumahnya di hari yang sama saat dia diamputasi itu dan mati. Apa kata Urwah ketika mendengar kakinya sudah diamputasi dan anaknya mati satu?
Dia memanjatkan doa, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau mengambil salah satu kakiku dan membiarkan yang satunya lagi. Dan segala puji bagimu, Engkau telah mengambil 1 dari 5 anakku dan menyisakan 4 yang lainnya. Menyisakan 4 yang lainnya. Itu sosok dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Dan beliau selain berguru dari orang tuanya Zubair, Asma, beliau juga berguru kepada wanita paling alim sepanjang masa. Siapa? Aisyah radhiyallahu. Yang tidak lain adalah bibinya, ya, khalahnya dia. Dan kedekatan Urwah dengan Aisyah ini sangat terkenal. Banyak sekali hadis-hadisnya Urwah itu enggak diriwayatkan dari bapaknya, enggak dari ibunya, tapi dari Aisyah. Ya, an Urwah ibn Zubair radhiyallahu anha an Aisyah. Karena dia ini keponakan langsung, jadi enggak perlu pakai hijab. Kapanpun dia bisa masuk ketemu dengan sang bibi yang merupakan gudangnya ilmu. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini mengetahui detil-detil yang banyak orang tidak tahu, bahkan banyak istri Nabi juga nggak ngerti. Karena apa? Nah, ini hikmahnya kenapa Aisyah dinikahi masih belia sama Nabi. Kadang orang cuma nyinyir, masih 6 tahun sudah dinikahi, 9 tahun sudah jadi ibu rumah tangga. Dia lupa bahwa ada hikmah besar di balik pernikahan ini, yaitu banyaknya ilmu yang diserap oleh Aisyah. Karena masih segar sekali memorinya, masih gadis belia, selain juga cerdas luar biasa, ya. Dan Nabi juga sangat cinta kepada Aisyah sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Urwah pun tuh heran. Urwah tuh pernah bilang begini, ya khalah, wahai bibiku, saya tidak heran kalau kamu itu ahli fikih. Saya tidak heran kalau kamu itu adalah ahli nasab, karena Abu Bakar adalah nasabah. Bapakmu itu adalah orang yang terkenal mengerti nasab-nasab. Saya juga tidak heran kalau kamu ahli hadis, karena suamimu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga tidak heran kalau kamu itu fasih dalam bahasa Arab, karena Abu Bakar juga terkenal sebagai orang yang paling fasih. Yang saya heran, kamu kok ahli herbal, ahli kedokteran. Dari mana ini belajarnya gitu? Kamu tahu obat ini itu ini, obat itu ini, herbalnya ini, herbalnya itu. Dari mana? Apa kata Aisyah? Ya bunayya, wahai anakku, ya, Nabi itu sering sakit di akhir hayatnya. Dan seringkali pas beliau sakit, beliau minta dirawat di rumahku. Bahkan sampai detik terakhir beliau nanya, ini jatahnya siapa hari ini, jatahnya siapa hari ini. Mereka paham beliau ingin dirawat oleh Aisyah. Akhirnya istri beliau sepakat biar Aisyah yang merawat. Jadi Aisyah itu sering merawat Rasulullah ketika beliau sakit, ya, sebelum sakit-sakit akhir hayatnya, ya. Dan ketika beliau sakit, banyak orang yang berkunjung memberitahukan kira-kira obat yang cocok buat Rasulullah itu adalah begini. Dihafal semua sama Aisyah. Dari situlah aku tahu ini obatnya ini, itu obatnya itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari lautan ilmu yang ada di umat ini, dan dia adalah guru besar dari siapa? Siapa itu? Udah mulai lupa, udah mulai ngantuk ya. Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian kita geser lagi ke zaman tabi'in. Ada tokoh besar yang merupakan satu dari imam madhab yang 4. Ayo coba tebak siapa ini?
Imam Malik rahimahullah taala. Al-Imam Malik itu namanya Malik ibn Anas, tapi bukan anaknya Anas bin Malik ya. Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbuhi al-Yamani. Beliau adalah imam kota Madinah di masanya, imam Darul Hijrah ya. Dari kecil beliau ini sudah yatim. Bahkan dari 4 imam yang terkenal itu, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, 3 diantaranya yatim. Yaitu selain Abu Hanifah, itu semuanya dari kecil udah yatim. Imam Malik yatim, Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad juga yatim ya. Bahkan manusia terbaik sepanjang masa juga yatim. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi yatim itu sebenarnya nggak masalah ya. Kalau yatim itu mutlak adalah masalah, maka anak yatim harusnya nggak jadi manusia-manusia terbaik, harusnya jadi berandalan semua. Ternyata enggak, tuh jadi imam-imam top ya. Artinya peran ibunya luar biasa. Dan ibu mereka manusia, bukan malaikat. Manusia kan? Iya kan? Imam Malik manusia. Nah, ibunya manusia. Imam Syafi'i manusia, ibunya manusia. Makan dan minum juga kan? Bisa sakit, ya lapar, sama manusia biasa. Nah, Imam Malik rahimahullah ini dari kecil itu sang ibu sudah mengajarinya untuk memiliki adab sebagai seorang talibul ilm. Dari kecil sebelum disuruh berangkat ke Masjid Nabawi untuk menghadiri halaqahnya Rabi'ah Ar-Ra'i, ulama top di masa itu, sang ibu memakaikan kepadanya pakaian talibul ilm, yaitu dipakaikan gamis, dikasih surban ya. Kemudian dipesan, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Kamu berangkat ke halaqahnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dijuluki Ar-Ra'i. Maka pelajari adab-adabnya sebelum engkau ambil ilmunya. Itu pesannya ibunda dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada juga ulama besar di masa Imam Malik, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Kalau Imam Malik itu di Madinah, kalau ini imam topnya di kota Kufah di Irak ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu pernah dipesani oleh ibunya, ya bunayya utlubil ilma wa ana akfika bimighzali. Wahai putraku, engkau sungguh-sungguh saja mencari ilmu. Ini yatim juga ini. Aku yang akan mencukupi kebutuhanmu dari hasil kerjaku memintal benang. Jadi dari kapas dipintal oleh sang ibu menjadi benang, dijual buat membiayai pendidikan anaknya. Tapi dipesan oleh sang ibu, setelah utlubil ilma wa ana akfika bimighzali, ibunya mengatakan, ya bunayya idza katabta 'asyrata ahruf, kalau kamu sudah mencatat 10 pelajaran. Huruf di sini artinya kalimat pelajaran. Di riwayat yang lain 10 hadis. Kamu sudah mendengar dan menghafal 10 pelajaran atau 10 hadis, fanzur, maka perhatikan segera. Hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyyatika wa hilmika wa waqarik. Perhatikan, apakah ada perbaikan pada rasa takutmu, pada
kesopananmu dan pada ketenangan dirimu. Engkau semakin takut kepada Allah, semakin sopan, semakin tenang, tidak mudah marah, ataukah tidak? Ya. Di riwayat lainnya ada tambahan, kalau engkau mendapati dirimu semakin baik, maka lanjutkan menuntut ilmunya, lanjutkan mencatat pelajaran-pelajarannya. Kalau enggak, berhenti, karena sejatinya engkau hanya memperberat tanggung jawab, pertanyaan yang harus kamu jawab nanti di hadapan Allah. Karena memang Nabi SAW sudah mengatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Setiap orang tidak akan bergeser kedua kakinya di hari kiamat. Dia akan tetap berdiri, tidak akan bergeming dari tempatnya sampai dia ditanya dan menjawab 4 pertanyaan. Di antara pertanyaan itu adalah wa an ilmihi madza 'amila bih. Tentang ilmunya yang sudah dia pelajari selama ini, apa yang sudah dia amalkan. Sehingga ketika ilmu tidak melahirkan amal, amal itu enggak harus perbuatan yang bisa kasat mata lah ya. Sang ibu ini pinter, dia mencontohkan ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badannya juga. Khasyah itu amalan hati, rasa takut kepada Allah. Semakin takut enggak kamu setelah belajar? Kok biasa-biasa aja? Enggak beres ini. Terus buat apa belajar? Kan justru kita memperbanyak bukti yang memberatkan kita, betul kan? Orang sudah tahu, tapi dia tetap aja enggak terus setelah tahu dia memiliki semangat lebih jauh dari maksiat, enggak, sama aja. Berarti dia semakin tidak punya uzur di hadapan Allah dibandingkan yang belum tahu. Atau ada perbaikan pada tutur katanya, sopan santunnya. Yang tadinya mudah emosi, lisannya mudah mencaci, begitu dia belajar makin tenang bawaannya, atau wibawanya, gerak-geriknya lebih tertata. Ini ada perbaikan baik pada amalan hatinya, atau pada amalan lisannya, atau pada amalan anggota badannya. Kalau nggak ada sama sekali, hatinya nggak ada, lisan nggak ada, anggota badan nggak ada, terus buat apa belajar? Justru akan semakin memperberat tanggung jawab dia di hadapan Allah. Ya, bukan berarti kita nggak usah belajar aja semuanya. Nah, itu semakin parah lagi nanti. Ya, karena dia berarti tidak mau tahu. Ya, ini bukan difahami supaya orang meninggalkan ilmu, tidak. Orang tuh diperintahkan untuk belajar supaya dia ngerti apa yang harusnya dia yakini, bagaimana hatinya harus ditata, bagaimana tutur katanya, bagaimana perbuatannya. Kalau nggak belajar nggak akan selamat. Nggak mau belajar pasti celaka. Ya. Jadi nasihat dari ibunda Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menunjukkan bahwa seorang ibu harus mengarahkan, ya, menanamkan kepada anaknya tujuan utama dari thalabul ilm, dan juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan sang anak ketika dia sedang belajar, tapi dari yang halal. Ya, jangan sekali-kali memberikan dari yang haram. Ini memintal itu adalah pekerjaan yang halal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga punya kisah yang menarik. Dari kecil beliau itu aslinya dari mana? Ada yang tahu nggak? Aslinya dari Makkah, kemudian sempat ke Gaza yang lagi dibombardir gitu ya. Sempat di sana, kemudian oleh sang ibu dibawa lagi ke Mekah karena leluhurnya itu orang-orang asli Makkah. Nah, dari kecil dititipkan di sebuah kabilah
asli ya, suku yang masih istilahnya native speaker gitu ya, yaitu suku Hudzail. Suku Hudzail ini terkenal bahasanya masih paling fasih karena dia tinggal di perkampungan yang jauh dari pusat kota. Kalau kota Makkah itu di masa beliau sudah jadi kayak kota metropolitan kalau sekarang, sehingga banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang menjadikan bahasa Arab yang asli itu sudah mulai terpengaruh. Sedangkan mempelajari bahasa Arab yang masih murni, yang masih asli dari penutur aslinya, itu kunci untuk menguasai ilmu-ilmu syar'i. Nah, sang ibu paham ini, makanya dia dari kecil dititipkan agar belajar di perkampungan suku Hudzail agar menguasai bahasa Arab, dan ternyata beliau menjadi salah satu ulama yang paling fasih dari segi bahasa. Bahkan banyak ulama menjadikan ucapannya Imam Syafi'i itu sebagai hujjah dalam bahasa Arab. Ya, karena beliau belajar sebelum bahasa Arabnya itu mulai istilahnya apa? Terkena pengaruh-pengaruh luar. Jadi bahasanya beliau itu masih sangat fasih sekali. Dan beliau bisa dikatakan satu-satunya dari imam madhab yang 4 yang paling jago bersyair. Sampai ada diwannya sendiri, kumpulan syair-syairnya Imam Asy-Syafi'i yang isinya nasihat, ilmu luar biasa ya, indah sekali. Di antaranya ketika beliau datang mengeluh kepada salah seorang gurunya yang namanya Waqi' Ibnul Jarrah, kenapa kok hafalannya memburuk, beliau mengisahkannya dalam bentuk syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ya, akhirnya si sama si. Aku mengeluh kepada Waqi' tentang hafalanku yang buruk, maka beliau mengarahkanku agar meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah nggak akan dikasih ke orang yang suka maksiat. Intinya Imam Syafi'i rahimahullah yatim, dan beliau menjadi salah satu ulama top yang madhabnya adalah madhab dengan pengikut terbesar kedua di dunia. Kalau madhab dengan pengikut terbesar pertama, madhab siapa? Hanafi, Abu Hanifah ya. Jadi biasanya orang-orang yang ada di India, Afghanistan, Pakistan, negeri-negeri yang tan itu, nah itu rata-rata pengikut madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i berkembang di Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara ini ada Indonesia yang udah ratusan juta kan, tambah Malaysia, tambah yang lain-lain. Jadi madhab dengan pengikut terbesar, madhab fikih ya, dengan pengikut terbesar kedua di dunia adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal beliau ini usianya paling singkat dari imam yang 4, cuma 54 tahun jemaah ya, 54 tahun. Imam Malik itu 87 kalau nggak salah ya, paling senior beliau. Imam Abu Hanifah 70 tahun. Imam Ahmad 77 tahun. Imam Syafi'i cuma 54 tahun. Pun demikian, madhab beliau adalah madhab yang terkenal dengan pengikut terbanyak ya. Saat ini nomor 2, dulu mungkin nomor 1. Dan masih banyak lagi tentunya kisah-kisah ulama yang lain. Mungkin saya kasih ringkasannya ya. Ada Imam Al-Bukhari yang terkenal dari kecil itu, beliau itu sebetulnya lahirnya tunanetra, tapi sang ibu rajin berdoa agar Allah memulihkan penglihatannya. Bayangkan nih kalau ibunya nggak rajin doa, nggak ada ceritanya Sahih Bukhari itu. Ya, antum nggak akan pernah dengar kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Tapi karena ketulusan sang ibu untuk mendoakan, akhirnya Allah ijabahi dan beliau bisa
melihat kembali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti itu. Dari kecil dididik oleh ibunya untuk bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail. Ya. Demikian juga dari kalangan ulama-ulama yang kontemporer ada Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Beliau pernah menuturkan, ya, ini saya kutipkan statement beliau tentang ibunya. Inna li ummi atharan kabiran fi tawajjuhi li talabil ilmi wa tashji'i alaih. Dalam kitab yang berjudul Al-Injaz fi Siratil Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Ya, ada buku yang khusus mengumpulkan biografinya Syekh Ibn Baz. Dikutip di situ pengakuan beliau tentang peran ibunya, bahwa ibuku ini punya pengaruh yang sangat besar dalam arah perjalananku menuntut ilmu dan memotivasiku untuk terus menekuni ilmu. Ya, perlu antum ketahui, beliau itu termasuk orang yang pertumbuhannya lambat. Ya, usia 3 tahun baru bisa jalan. Betul. Kemudian mulai usia kalau nggak salah 16 tahun gitu ya, itu mulai terkena penyakit mata yang membuat penglihatannya itu menurun sampai umur 20 tahun buta total saat masih muda-mudanya, dan beliau juga yatim ya. Tapi terus dimotivasi oleh sang ibu untuk thalabul ilm, sehingga setelah beliau sudah mulai terkenal dengan keilmuannya, banyak orang-orang yang datang dari berbagai penjuru Arab Saudi ketika itu datang untuk mulazamah dengan Syekh Ibn Baz di rumahnya Syekh Ibn Baz. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Itu pakaian murid-muridnya dicucikan sama ibu. Beliau berkhidmat untuk ilmu sampai seperti itu ya. Karena mereka datang untuk thalabul ilm, menuntut ilmu dari anaknya, dan mereka juga perlu ada yang ngurusi, dicucikan pakaiannya oleh sang ibu ya. Dan sampainya beliau menjadi tokoh yang luar biasa, bahkan disebut sebagai salah satu mujaddid, pembaharu di abad itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga seperti itu ya, walaupun tidak disebutkan secara detail ya. Tapi yang jelas beliau sering menceritakan bagaimana sang ibu ini ketat sekali dalam menjaga kedisiplinannya ketika belajar, dan adab ketika berbicara dari kecil itu sudah diatur sedemikian rupa oleh sang ibu. Sebelum Syekh Ibn Utsaimin dilepas untuk belajar kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, jadi guru besar yang Syekh Ibn Utsaimin adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang menulis tafsir itu. Sebelum diarahkan untuk belajar ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dia sudah dididik dulu oleh ibunya tentang bagaimana menjaga adab dan bagaimana disiplin dalam belajar. Demikian juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ulama pembaharu di Yaman yang menyebarkan dakwah sunnah di negeri Yaman. Beliau juga dilahirkan oleh seorang ibu yang pekerja keras demi membiayai pendidikan anaknya, karena beliau ini lahir di perkampungannya orang Syiah di provinsi yang sekarang ini namanya Provinsi Sa'dah ya. Di situ ada sebuah kota namanya Dammaj. Pernah dengar ya istilah Dammaj? Itu kota di Provinsi Sa'dah. Provinsi Sa'dah ini dari dulu mayoritasnya adalah penganut Syiah, walaupun di masa beliau bukan seperti sekarang ya. Di masa dulu Syiahnya Syiah Zaidiyah ya, masih agak dekat dengan Ahlu Sunnah. Kalau yang sekarang sudah nggak ada lagi ceritanya Syiah Zaidiyah, isinya Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah, pencaci para sahabat, musyrik, syirik akbar yang sekarang ini.
Jadi beliau ini benar-benar lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat awam terhadap sunnah. Tapi akhirnya beliau merantau ke Madinah dan menimba ilmu di Universitas Islam Madinah sekian tahun lamanya, sampai akhirnya beliau menyelesaikan jenjang masternya. Jadi S1 selesai, S2 selesai, baru pulang ke Yaman untuk menyebarkan dakwah sunnah. Beliau mengatakan apa? Kanat ummi rahimahullah sabiratan muhtasibah tusyajji'uni 'ala ad-da'wah. Dahulu ibuku rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, sabarnya luar biasa ketika melepaskan kepergianku sampai bertahun-tahun itu di Madinah, dan beliau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mendorongku untuk dakwah. Ya, ini dikutip dari biografi beliau yang ditulis oleh istri beliau sendiri. Ya. Jadi intinya kalau kita simpulkan ya, apa sih kiat-kiat yang melatar belakangi suksesnya ibunda para ulama tadi, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai ulama kontemporer? Ada 5 hal utama. Pertama, sifat qanaah, sifat sederhana dalam perkara-perkara dunia. Ya, mereka ini sangat ridho dengan kesederhanaan. Bukan tipe orang-orang yang materialis sehingga waktunya habis untuk mengejar dunia. Ya, bagi mereka yang penting anaknya tetap hidup dan bisa thalabul ilm, ya, walaupun harus bersahaja. Karakter yang kedua adalah ketangguhan mental. Ya, tidak minderan ketika mendapati anaknya punya kekurangan pada hal fisik. Contohnya ibunya Syekh bin Baz nggak minder, anaknya baru 3 tahun baru bisa jalan. Ya, kemudian sudah umur 20 malah buta total, tunanetra, nggak minder. Selama dia masih diberi akal yang sehat, ya, fisik itu bisa ditutupi oleh ilmu. Nah, ini poin penting. Ada juga ulama lain namanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini ciri-ciri fisiknya kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting kayak kismis, ya, bahkan lumpuh separuh. Tapi dia dari muftinya Bani Umayyah, khususnya dalam masalah-masalah haji. Bahkan dia ini statusnya adalah bekas budak. Nah, kurang apa coba? Kulit hitam, hidung pesek, rambut keriting, ya, badan separuh lumpuh, statusnya mantan budak. Tapi yang belajar sama dia itu ulama-ulama top, termasuk anaknya khalifah belajar sama dia. Sampai si anak ini lihat gurunya kayak gini, dia bilang, "Bibi, apa nggak ada guru yang lebih ganteng dari beliau?" Ya, masa kita harus bermajlis di depan orang dengan seperti ini? Dia bilang, "Wahai putraku, itulah ilmu. Dia akan mengangkat siapapun yang memilikinya. Kita butuh sama ilmunya." Syekh bin Baz itu walaupun tunanetra, tapi Raja Fahad segennya sama Syekh bin Baz. Raja Fahad pernah lihat ya? Sebelumnya Raja Salman itu Abdullah, sebelumnya Abdullah namanya Fahad. Ya, meninggalnya tahun 2004. Raja Fahad itu cuman senyum kalau di TV katanya. Aslinya nggak pernah senyum, keren. Ya, orang-orang yang kenal beliau kalau nggak lagi di sorot kamera, wibawanya luar biasa. Nah, itu cuma segen sama Syekh bin Baz. Ya, itu karena apa? Karena wibawa ilmunya beliau. Ketika wafat Syekh bin Baz itu utangnya miliaran real, jutaan real. Kalau kita miliaran. Utang bukan buat bangun gedung, bukan buat nyicil kendaraan atau KPR, bukan. Utangnya buat sedekah, ya, kafalah para santri, buat ngasih janda, buat ini, buat itu. Utangnya sampai miliaran, ditutup semua sama negara.
Nah, jadi sifat ketangguhan mental ini penting. Kemudian dukungan untuk merantau, untuk talabul ilm seperti Imam Syafi'i, ada juga imam yang lain. Rata-rata ulama kita itu semuanya perantau-perantau yang luar biasa. Merantaunya keluar negeri dan kadang jalan kaki. Imam Ahmad jalan kaki dari Baghdad ke Yaman, bayangkan. Baghdad ke Yaman jalan kaki. Ya. Ada lagi Al-Imam Baqi ibn Makhlad dari Andalus Spanyol ke Baghdad jalan kaki. Harus nyebrang laut dulu itu. Ya, laut yang memisahkan antara Eropa dengan Afrika itu harus nyebrang dulu. Ya, habis itu baru dia bisa masuk lewat Mesir, Mesir ke Suriah, Suriah ke Irak. Jalan kaki. Perantauan pertama lamanya berapa kira-kira? Ini Baqi bin Makhlad al-Andalusi. 2 kali merantau dari Andalus. Perantauan pertama 20 tahun. Baru pulang kampung. Habis itu merantau lagi selama, coba tebak, 1, 2, 5, 10, 14 tahun. Jadi pasti mereka akan berpisah dengan keluarganya. Makanya Imam Syafi'i ketika mau disuruh ke Mekah, dari Gaza ke Mekah, jauh loh, Gaza Palestina ke Mekah, ibunya berpesan begini, safir tajid iwadan amman tufariquhu wansib fa inna ladzatal 'aishi fil nasabi. Safir, safarlah kamu untuk mencari ilmu, maksudnya tajid iwadan amman tufariquhu, kamu akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang harus kamu berpisah dengannya. Berpisah itu berat, tapi kalau safarnya untuk talabul ilm, kamu akan mendapatkan ganti yang lebih mahal dari itu. Wansib, dan capeklah kamu dalam mencari ilmu ini, fa inna ladzatal 'aishi fil nasab, karena nikmatnya hidup itu baru akan terasa setelah kita capek dulu sebelumnya. Kalau nggak capek sekarang, besok capek. Ya, saat dia sudah tua, dia butuh untuk paham ini, paham itu, untuk ngapal. Berat nggak ngapal Quran ketika sudah berumur? Berat. Berat nggak ngapal hadis? Berat. Berat nggak mau memahami, mau mengingat-ingat isi kajian ana dari awal sampai akhir? Berat. Ya. Karena apa? Karena masa-masa itu sudah berlalu. Makanya pesan sang ibu ini sekarang kalau mau capek, karena makin tua makin berat untuk belajar. Nah, itu poin ketiga. Dan tidak lupa adalah rezeki halal, khususnya bagi yang yatim, karena berarti ibunya yang harus menafkahi ya. Kalau nggak yatim berarti ini ditujukan kepada bapaknya juga. Bapak yang menafkahi, perhatikan rezeki halal, jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram. Walaupun bagi si anak nggak haram, anaknya mendapatkan sesuatu sebagai nafkah. Tapi kalau bapaknya ini mencari dengan cara yang haram, atau ibunya mencari dengan cara yang haram, nanti nggak akan berkah. Dampaknya itu yang buruk. Anaknya nggak dosa, tapi dampaknya akan merugikan orang tuanya sendiri. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan tentang pentingnya memakan yang halal, beliau membuat perumpamaan orang yang sudah safar jauh, acak-acakan rambutnya, berdebu badannya, doa diulang-ulang sambil ngangkat tangan. Itu sudah banyak sekali sebab-sebab mustajabnya doa yang dia lakukan. Safar, muka rambut acak-acakan, pakaian berdebu, mengangkat kedua tangan, mengulang-ulang doa. Tapi ada penghalang, makannya nggak halal atau haram, minumannya haram, pakaiannya haram, atau dikasih makan dari yang haram. Ya, ini yang ketiga, ini salah orang tuanya, bukan salahnya dia. Kalau dia makan yang haram, salahnya dia. Dia minum yang haram, salahnya dia. Dia pakai pakaian yang haram, salahnya dia. Tapi yang keempat, au wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya itu artinya dia dikasih nutrisi dari yang haram. Berarti orang tuanya yang salah. Gara-gara itu doanya sulit terkabul. Termasuk ketika mendoakan kebaikan buat orang tuanya sulit terkabul. Nah, jadi perlu memastikan tentang kehalalan rezeki yang
diberikan kepada anak-anak. Itu beberapa poin utama dari kisah ibunda para ulama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan menjadi inspirasi buat kita semua. Ada pertanyaan? Online nggak ada tuh? Pertanyaan online nggak ada kan? Pertanyaan offline ada? Atau sudah offline juga nih antumnya ini? Ya, kayaknya sudah pada offline ini. Kalau ada pertanyaan jika bisa angkat tangan, mungkin kita 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bingung mau tanya apa? Bingung. Mau cuman cerita kok tanya, ya kan? Cerita itu ya cuman diambil aja pelajarannya, kemudian dijadikan sebagai inspirasi. Dari Bapak Iwan, apakah ada pertanyaan terkait apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Baswedan? Biasanya saya kalau kajian gini, pertanyaannya itu gini, Ustadz, bagaimana caranya kita punya anak soleh? Nah, ini dari tadi dengerin apa ini? Dari tadi kita bahas apa ini? Nah. Tidak ada dari Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Alhamdulillah, sebenarnya sudah jelas semua itu. Mungkin bisa diberikan satu faedah. Sudah tadi. Sudah. Tadi. Itu tak ringkes lagi. Nah, antum offline juga nih kayaknya. Tadi apa ringkasannya? Ada 4 poin. 1. Nah, qanaah. 2. Ketahuan mental. 3. Dukungan untuk merantau. 4. Rezeki halal. Itu ringkasannya itu. Iya. Kalau mau lebih lagi ya tinggal baca aja bukunya. Bukunya juga gampang dibaca gitu. Insya Allah ada beberapa tambahan. Nah. Udah itu ringkasannya. Udah diringkas tadi. Sudah diringkas. Berarti sudah ringkasan. Untuk sesi kedua ini mungkin kita serahkan kepada Ustaz Sofyan Baswedan yang sudah membagikan faedahnya dan memberikan kisah-kisah para ibunda, para ulama yang suksesnya, dan dirinya sendiri umat tadi untuk memberikan penutup dan mengakhiri taklim majelis ilmu pada malam ini. Baik. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan kepada semua panitia dan juga antum semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.